Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Nurfian Saputra. Saya akan mempresentasikan hasil minmap saya tentang Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama tentang sejarah Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka Indonesia dimulai penghitungannya dari tahun 1920. Kelompok ini disebut dengan Angkatan Balai Pustaka karena pada masa tersebut buku-buku sastra pada umumnya diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Lahirnya Angkatan Balai Pustaka pada kesusastraan Indonesia dilakukan mengurangi pengaruh buruk kesusastraan Melayu yang dianggap terlalu cabul dan liar pada masa itu. Pada Angkatan Balai Pustaka ini, karya sastra yang dipublikasikan oleh Angkatan Balai Pustaka lebih bercorak Minangkabau. Hal ini terjadi karena kebanyakan editor yang ada pada masa Balai Pustaka memang berasal dari Sumatera Barat. Sebenarnya, angkatan ini dipelopori oleh sebuah penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920. Titik awal Angkatan Balai Pustaka dimulai ketika terbitnya roman Azab dan Sengsara oleh Merari Siregar dan disebut juga sebagai awal kebangkitan Angkatan Balai Pustaka. Karya sastra di Indonesia sejak awal tahun 1920 yang dipelopori oleh penerbit Balai Pustaka prosa dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam dan hikayat dalam khazanah sastra Indonesia pada masa ini. Selanjutnya saya akan masuk pada karakter Angkatan Balai Pustaka. Ada beberapa karakter di Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, sebagian besar sastra Angkatan Balai Pustaka mengambil tema sebagai berikut. 1. Adat kawin paksa, otoriter orang tua dalam menentukan perjodohan anak mereka. Ketiga, konflik antara kaum tua dan kaum muda. 4. Penjajahan Eropa yang dianggap wajar dan terkesan dianggap baik. 2. Latar belakang sosial sastra Angkatan Balai Pustaka berupa pertentangan paham antara kaum muda dan kaum tua. 3. Unsur nasionalitas. 4. Peristiwa yang diceritakan sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. 5. Analisis psikologis pelakunya belum dilukiskan secara mendalam. 6. Sastra Balai Pustaka merupakan sastra bertendes dan bersifat didaktis, yaitu lebih cenderung pada sesuatu khususnya mengenai permasalahan di atas sehingga terlihat seolah-olah karyanya hanya itu-itu saja atau monoton. 7. Bahasa sastra Balai Pustaka adalah bahasa Indonesia. Pada masa permulaan perkembangan yang ada pada masa itu disebut bahasa Melayu umum. 8. Genre sastra Balai Pustaka berbentuk novel, sedangkan puisinya masih berbentuk pantun dan syair. Selanjutnya, pelopor Angkatan Balai Pustaka. Pelopor Angkatan Balai Pustaka yang saya dapati ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, Nur Sultan Iskandar. Yang kedua, Abdul Muiz. Yang ketiga, Marah Rusli. Yang keempat, Muhammad Kasim. Dan yang kelima, Merari Siregar. Selanjutnya masuk pada karakter Angkatan Balai Pustaka. Pengarang. Selanjutnya masuk pada pengarang Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, Merari Siregar. Dia lahir tanggal 13 Juni 1896 di Sipiro, Tanah Huli Selatan, Sumatera Utara. Meninggal 23 April 1940 di Kelengen, Madura. Ia berpendidikan di Pendels Koresponden NE di Jakarta 1923. Dia pernah bekerja sebagai guru di Medan, Rumah Sakit Umum Jakarta dan Opium dan Dudrek Kaliangen. Novelnya yaitu Azab dan Sengsara 1920 yang lazim dianggap sebagai awal kesusastraan Indonesia. Kedua,
Muara Rusli. Ia dilahirkan tanggal 7 Agustus 1889 di Padang. Ia meninggal pada tanggal 17 Januari 1968 di Bandung. Ia berpendidikan Sekolah Dokter Hewan di Bogor pada tahun 1915 dan dosen Sekolah Tinggi Dokter Hewan di Klaten pada tahun 1948. Karyanya yaitu Siti Nurbaya. Selanjutnya Abdul Muiz. Ia dilahirkan pada tahun 1889 di Solo, Sumatera Barat. Ia meninggal pada 17 Juli 1959 di Bandung. Pendidikan terakhir tamat Sekolah Kedokteran Sofia di Jakarta. Menjadi clerk di Departemen Witch and Evidence dan jadi wartawan di Bandung. Selain itu, ia juga aktif dalam Syarikat Islam dan pernah menjadi anggota Dewan Rakyat. Karyanya yaitu Salah Aswad pada tahun 1928, Pertemuan Jodoh pada tahun 1933, Surapati pada tahun 1950 dan Robert Anak Surapati pada tahun 1953. Selanjutnya Nur Sultan Iskandar. Ia lahir pada tanggal 3 November 1989 di Sungai Batang, Sumatera Utara. Meninggal pada tanggal 28 November 1975 di Jakarta. Pendidikan sekolahnya Melayu 11 pada tahun 1908 dan Sekolah Bantu pada tahun 1911. Ia pernah menjadi guru sekolah desa di Sungai Batang pada tahun 1908. Guru Bantu di Muara Belita, Palembang. Dosen Fakultas Sastra UI pada tahun 1955 sampai 1960 dan redaktur Balai Pustaka hingga pensiun. Karyanya yaitu Salah Pilih dan Apa Dayaku karena Aku Perempuan. Selanjutnya Muhammad Kasim. Dia dilahirkan di Muara Sipomi pada tahun 1886, Tanah Buli, Selatan, Sumatera Utara. Pendidikan sekolahnya ialah guru sampai tahun 1935. Ia bekerja sebagai guru sekolah dasar. Kumpulan cerpennya Teman Dulu pada tahun 1936. Lazim disebut sebagai awal tradisi kumpulan cerpen sastra Indonesia. Bukunya berjudul Si Samin, mendapat hadiah sayembara buku anak Balai Pustaka pada tahun 1924. Lalu terbit lagi tahun 1928 dengan judul Pemandangan dalam Dunia Kanak-kanak. Selanjutnya karya sastra angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, prosa. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang bebas, tidak terikat oleh irama dan rima, dan kemudian kemerdekaan bunyi seperti puisi. Bahasa prosa seperti bahasa sehari-hari. Contohnya yang terdapat pada novel Siti Nurbaya dan Salah Tuhan. Yang kedua, puisi. Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Contohnya puisi karya Muhammad Jamin. Yang kedua, bukan peta pijak Leveri karya Rustam Effendi. Yang ketiga, drama. Drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh autor.
dan saya tidak mendapatkan contoh drama di sini. Sekian presentasi yang saya dapatkan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.